Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. This is a good news for you. Di bulan yang istimewa ini, kita memberi apresiasi khusus bagi setiap pribadi yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan melalui berbagai bidang pelayanan. Melalui waktu, tenaga, dan hati yang mereka curahkan, kita percaya Tuhan sedang membangun sesuatu yang besar, bukan hanya di gereja ini, tetapi juga dalam hidup setiap pelayannya. Terkadang, kita merasa apa yang kita lakukan tampak biasa saja, atau peran kita tidak terlalu berarti. Namun, ketika kita berjalan dalam visi Tuhan, bahkan hal yang kecil pun memiliki dampak yang kekal. Hari ini, kita menyaksikan sebuah kesaksian dari salah satu volunteer GSJ Bethlehem. Bagaimana Tuhan menuntunnya masuk ke dalam keluarga rohani ini, bukan sebagai sebuah kebetulan, tetapi sebagai bagian dari rancangannya. Dan bagaimana visi pribadinya diselaraskan dengan visi gereja untuk membangun kehidupan generasi yang akan datang. Mari kita saksikan bersama-sama kesaksian berikut ini. Visi pribadi saya adalah saya ingin melihat generasi setelah saya menjadi generasi yang menggunakan potensinya secara penuh bagi Tuhan, sehingga mereka menjadi generasi emasnya Tuhan. Bertumbuh di GSJ Bethlehem, saya juga diimpartasikan, dikenalkan kepada visi dari gereja ini, yaitu Life Builder. Pertama kali saya mendengar visi ini adalah pada saat musyawarah besar GSJ Bethlehem tahun 2014 bulan November, dan di situ Pastor Arif membagikan Pastor Vision, visi untuk gereja ini menjadi gereja yang menjadi pembangun kehidupan atau life builder. Menjadi pembangun kehidupan ini tidak hanya kehidupan diri sendiri, tapi kehidupan banyak orang lain juga di berbagai dunia di mana marketplace kita ada. Nah, sejak saat itu saya mulai merasa Tuhan mulai menyelaraskan visi saya dengan visi besar dari gereja ini. Jadi seperti di-align seperti itu. Nah, visi saya memang naturally nggak hilang pada dasarnya, tapi seperti menemukan tempatnya dalam visi besar gereja ini. Dan menemukan bahwa saya sungguh-sungguh bisa berfungsi dalam visi yang Tuhan tempatkan di gereja ini. Nah, jadi walaupun mungkin dulu saya merasa sepertinya apa yang saya lakukan tuh kayak nggak ada hubungannya, atau mungkin orang bilang apa yang saya lakukan itu kecil, nggak penting, nggak kelihatan gitu. Tapi buat saya justru merasa itu bagian dari persiapan yang Tuhan lakukan buat saya di dalam perjalanan mencapai visi itu. Dan saya sampai saat ini selalu merasa bahwa what I'm part of is bigger than my part. Jadi memang bagian saya memang nggak kelihatan, nggak apa-apa, nggak besar, nggak kelihatan besar, nggak apa-apa, karena saya ini bagian dari sesuatu visi yang lebih besar yang dari Tuhan. Nah, saya menemukan bahwa saat kita atau diri saya waktu itu tersedia bagi visinya Tuhan, untuk mengerjakan visinya Tuhan, Tuhan menerima kita, menerima saya apa adanya, tapi Dia tidak akan pernah membiarkan saya atau kita semua apa adanya. Pertama, saya tahu Tuhan akan memperlengkapi kita. Dia sangat piawai dalam memakai berbagai momen dan kesempatan untuk menjadikan semua itu perlengkapan bagi kita, membuat karunia kita semakin tajam, membuat kita semakin berfungsi di dalam tubuh Kristus. Dan yang kedua, saya juga merasakan bagaimana Tuhan membukakan kesempatan buat saya, bukan hanya sekedar diberi jabatan atau posisi, tapi Tuhan memberikan kesempatan buat saya berfungsi sesuai dengan karunia dan semua hal yang Tuhan investasikan dalam kehidupan saya. Dan di situ saya belajar banyak, dan saya belajar menjalankan fungsi saya sebaik-baiknya di dalam tubuh Kristus. Kesempatan berfungsi yang diberikan Tuhan, ya ada beberapa hal yang pernah saya alami. Saya pernah melayani di Shekinah Dancer tradisional. Kita saling membangun, bukan sekedar menjadi penari yang menyembah,
tetapi sama-sama belajar menjadi penyembah yang menarik. Dan berjalan dengan waktu, saya diberikan kesempatan lagi untuk berfungsi di Life Kids dalam hal khususnya untuk membangun materi-materi, konten-konten pendidikan yang ada, serta membangun training-training yang diperlukan untuk memperlengkapi guru-guru. Dan sampai saat ini juga saya juga diberikan kesempatan lagi sama Tuhan untuk bisa melayani di sekolah formal, di mana saya bisa melayani anak-anak dan guru-guru yang ada di sana. Jadi begitu banyak kesempatan yang Tuhan berikan sejauh ini buat saya untuk bisa berfungsi di dalam visinya Tuhan. Nah, tentu saja dalam perjalanan mengerjakan visi yang dari Tuhan ini ya tidak selalu mulus pastinya. Namanya perjalanan ya, ada lika-likunya, dan tentu saja saya mengalami episode kehidupan yang sepertinya justru membawa saya kayak jauh dari visinya Tuhan, atau menghalangi saya untuk mencapai visinya Tuhan, atau seperti membuat saya tuh dalam kondisi yang blank, nggak tahu bikin apa lagi, saya nggak ngerti Tuhan gitu. Nah, tapi dalam momen-momen seperti itu, satu hal yang menguatkan saya adalah Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Tuhan tahu rancangan-rancangan yang Dia buat saya dari awal sampai akhir, sehingga saya bisa tahu bahwa Dia yang memegang kehidupan saya dan tidak pernah meninggalkan perjalanan saya. Jadi kalau saat ini Tuhan menggerakkan hati Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman semua untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, untuk mengambil bagian dalam visinya Tuhan, untuk mengerjakan sesuatu demi kepentingan kerajaannya. Jangan ragu-ragu, jangan pernah merasa tidak bisa atau tidak mampu. Percaya deh, Tuhan punya tempat bagi kita untuk membuat kita tuh bisa menjadi mata air di tempat itu. Tuhan punya tempat buat kita untuk bisa berfungsi di dalam visinya. Tuhan punya tempat yang spesial buat kita. Jadi izinkan Tuhan untuk memakai semua investasi yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Berilah diri kita untuk mau dipakai oleh Tuhan. Biarkan Dia bekerja di dalam dan melalui kita. Tuhan berkati. Puji Tuhan untuk kesaksian yang sangat menginspirasi dan menguatkan kita semua. Melalui cerita ini, kita diingatkan kembali bahwa pelayanan bukan tentang besar kecilnya peran, tetapi tentang kesetiaan kita dalam mengambil bagian dalam karya Tuhan. Sekalipun mungkin tidak terlalu terlihat, Tuhan menghargai setiap hati yang melayaninya dengan tulus. Teruslah setia, teruslah tersedia, dan percayalah, Tuhan sedang memakai hidup kita untuk membangun generasi demi generasi bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah This is a Good News for You hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.